Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desi Nurrohma MM selaku dosen praktikum analisis kuantitatif untuk bisnis. Kami dari kelompok 120 MJC akan menjelaskan penyelesaian soal transportasi model dengan metode NWCR dan VAM menggunakan program QS. Kemudian kami juga akan mengevaluasinya dengan stepping stone method. Perkenalkan, nama saya Resfri Adriani Febriano dengan NRP 2040101444. Nama saya Niken Kansari Stanti dengan NRP 2040101445. Nama saya Lisa Purnamasari dengan NPM 2040101446. Nama saya Nisa Dwi Cahyani dengan NPM 2040101447. Saya Muhammad Rudi Firdaus dengan NRP 2040101443. Hal-hal yang sering terjadi ketika mengerjakan soal model transportasi. Perasaan hitungnya udah benar deh, tapi kok beda ya sama jawaban Nisa? Sama si Mehmet sih emang sama jawaban aku, tapi kan si Mehmet jarang benar. Udah deh, mending aku ikutin aja jawabannya Nisa. Atau lama banget ngerjainnya. Duh, buka puasa masih lama. Mana 3 hari lagi lebarannya. Ngapain ya? Aha, mending ngerjain soal aja nih model transportasi. Enaknya dengerin lagu nih, pakai earphone dulu ah. Mari mulai mengerjakan. Dulu deh penggarisnya. Duh, pusing. Gimana ya? Akhirnya selesai juga ngerjainnya. Oh iya, lu buka dulu deh earphone-nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Udah lebaran. Model transportasi adalah salah satu jenis model yang terdapat pada riset operasi, digunakan untuk menentukan jalur distribusi yang efektif dari sumber ke tempat tujuan dengan biaya minimum. Terdapat 3 jenis model yang biasa digunakan untuk menentukan solusi awal model transportasi, yaitu NWCR, VAM, dan juga least cost. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan kasus model transportasi? 10 menit, 30 menit, 1 jam, atau tidak pernah selesai? Dengan menggunakan quantitative system, kamu dapat menyelesaikannya dengan mudah. Hanya dengan 5 menit, kamu sudah bisa menemukan jawabannya, serta jawabannya juga tepat. Dengan menggunakan quantitative system, kamu bisa menggunakan 8 metode model transportasi. Yang pertama yaitu row minimum, 2 modified row minimum, 3 Vogel's approximation method, 4 column minimum, 5 modified column minimum, 6 matrix minimum, 7 Northwest Corner Method, 8 Russell's Approximation Method. Berikut kami tampilkan penyelesaian soal model transportasi metode NWCR dan VAM dengan menggunakan program QS dan evaluasi dengan metode stepping stone.
Nah, jadi berikut adalah pertanyaan transportasi model yang akan kami jawab. Nah, jadi kami akan menjawab dengan metode NWCR dan metode VAM menggunakan program QS. Nah, kami juga akan mengevaluasi menggunakan stepping stone sehingga mendapatkan total cost paling optimum. Nah, jadi pertanyaannya yaitu, suatu proyek pembangunan mall membutuhkan 3 jenis keramik, yaitu jenis A, B, dan C. Proyek tersebut menggunakan 135 unit jenis A, 175 unit jenis B, dan 170 unit jenis C. Keramik-keramik tersebut dapat diperoleh dari 3 distributor, yaitu PT Adipura, PT Wicaksana, dan PT Bumi Agung. Berdasarkan ketiga jenis keramik tersebut, PT Adipura hanya bisa menyediakan sebanyak 100 unit. PT Wicaksana menyediakan 180 unit, dan PT Bumi Agung menyediakan 200 unit. Biaya yang diperlukan untuk pengiriman keramik dari masing-masing distributor adalah sebagai berikut. Nah, jadi harga-harga ini merupakan biaya yang diperlukan untuk pengiriman keramik. Nah, jadi misalnya untuk distributor PT Adipura, jenis keramik A itu biaya yang diperlukan untuk pengirimannya itu Rp60.000, seperti itu. Nah, jadi untuk mempermudah, saya membuat tabel seperti berikut. Nah, jadi kan di tabel sebelumnya ini belum ada supply dan juga demand-nya. Nah, jadi di sini saya cantumkan agar lebih mudah. Nah, jadi supply ini dari PT Adipura mampu mensuplai 100. Nah, itu kita ketahui dari pernyataan soal yang di akhir ya, bahwa PT Adipura hanya bisa menyediakan sebanyak 100 unit. Nah, jadi saya cantumkan di sini, kemudian PT Wicaksana menyediakan 180 unit. Seperti tabel berikut dinyatakan bahwa PT Wicaksana mampu mensuplai 180 dan Bumi Agung menyediakan 200. Nah, di bawah ini saya cantumkan demand-nya atau jumlah keramik yang dibutuhkan dalam proyek. Nah, jadi kan di proyek itu dibutuhkan jenis keramik A, B, dan juga C. Nah, untuk jenis keramik A itu di sini dinyatakan bahwa menggunakan 135 unit jenis A. Nah, di sini dicantumkan. Kemudian ini 175 unit jenis B dan juga 170 unit jenis C. Jadi nanti pada saat proses penginputan, saya hanya perlu melihat tabel ini, tidak usah membaca soal kembali. Jadi lebih mudah, seperti itu. Nah, jadi berikut adalah program QS untuk menyelesaikan metode NWCR. Nah, jadi terlebih dahulu kita buka dulu aplikasinya. Nah, setelah dibuka akan muncul seperti ini, kita klik enter, tampilannya seperti ini, kemudian kita klik enter. Nah, setelah itu kita akan masuk pada bagian ini, kita klik modul 1. Nah, untuk memilih kita mau menyelesaikan apa. Nah, karena saat ini soalnya itu ada model transportasi, maka kita klik Transportation and Transshipment. Kita klik enter, kemudian klik enter kembali. Nah, setelah itu kita pilih input data dan pilih data entry. Nah, di problem name-nya kita isi TRP dengan huruf kapital. Seperti ini. Kemudian number of sources-nya kita isi 3, karena terdapat 3 distributor, yaitu PT Adipura, PT Wicaksana, dan juga PT Bumi Agung. Nah, kemudian number of destinations-nya 3, karena terdapat 3 jenis keramik, yaitu jenis keramik A, B, dan juga C. Nah, untuk number of transshipment points-nya itu tidak usah diisi. Nah, langsung ke objective function, kita isi minimation. Sources name-nya diatur you define, agar kita bisa
memasukkan nama sesuai dengan soal. Nah, terus destination name-nya kita atur define juga. Nah, untuk transshipment-nya kita atur default. Kemudian kita enter dan klik OK. Nah, seperti yang tadi dibilang, bahwa ketika kita mengatur define, maka kita bisa memasukkan nama sesuai dengan soalnya. Nah, terlebih dahulu kita masukkan nama distributor, yaitu PT Adipura. Dengan supply-nya yaitu 100. Untuk Wicaksana dapat menyediakan 180 keramik. Kemudian Bumi Agung dapat menyediakan 200 keramik. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya ini kita masukkan nama jenis keramik A, B, dan juga C. Nah, untuk jenis keramik A, kita membutuhkan 135 unit keramik. Nah, untuk jenis keramik B membutuhkan 175 keramik. Dan untuk jenis keramik C membutuhkan 170 keramik. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita klik spreadsheet format, maka akan muncul tabel seperti ini. Kita klik OK. Nah, maka akan kembali seperti ini ya ke menu. Lalu kita menyelesaikan masalahnya. Yang pertama kita klik solution, lalu pilih yang ini, selection solution methods. Yang ini kita klik, maka akan ada tampilan seperti ini. Ada pilihan, ada 6 pilihan. Nah, ada yang kita pakai itu adalah NWCR, tapi selain itu banyak pilihannya yang bisa digunakan, yaitu seperti NWCR, FAM, dan Lodge Cost. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kasus ini, maka kita akan menggunakan yang NWCR-nya ini agar mudah gitu ya. Metode yang terdepan gitu. Kita klik OK. Lalu akan kembali lagi ke menu seperti ini. Tapi kita harus harus tekan lagi, klik lagi solution. Lalu kita pilih ke yang software and display tablon atau F8 ini nih guys. Kita klik ya. Nah, maka akan muncul solusi awalnya. Nah, kenapa kita memilih ini? Yaitu dengan solution optimal ini tuh diselesaikan dengan metode MODI gitu ya. MODI itu adalah MODI gitu ya guys. Nih, ini adalah solusi awal gitu. Lalu kita tekan next, maka akan ada hasilnya. Dan yang terakhir yaitu adalah final tables. Nah, ini adalah final tablesnya guys. Selanjutnya, untuk melihat kesimpulan seluruh hasil penyelesaian masalah, maka dapat ditampilkan dengan klik solution, kemudian klik show the solution. Kemudian muncul tampilan seperti berikut, dan klik all. Kita juga dapat menyelesaikan dengan metode FAM, yakni dengan klik modulus 1, kemudian klik
transportation and transshipment. Kemudian klik input data dan klik data entry. Selanjutnya, masukkan data, problem name-nya adalah TRP, number of source. Karena distributor ada 3, number of destination 3, karena jumlah keramik 3. Setelah itu beri tanda objektif function, minimization, source name, you define destination name, you define, kemudian klik OK. Yang selanjutnya, kita input nama distributor dan banyaknya jumlah keramik yang disediakan distributor. Yang pertama, untuk distributor PT Adipura, yaitu sebanyak 100. Yang kedua, PT Wicaksana menyediakan 180 keramik. Yang ketiga, PT Bumi Agung menyediakan 200 unit keramik. Lalu klik OK. Yang selanjutnya kita menginput jenis keramik. Yang pertama, untuk jenis keramik A, proyek membutuhkan 135. Untuk keramik B, kita membutuhkan 175. Dan untuk keramik C, proyek membutuhkan 170. Lalu kita klik OK. Lalu kita pilih spirit sheet format. PT Adipura, yang A 60.000, yang B 70.000, yang C 40.000. Untuk PT Wicaksana, yang A 50.000, yang B 30.000, dan C 60.000. Untuk PT Bumi Agung, yang A 80.000, B 50.000, dan C 70.000. Selanjutnya, klik OK. Lalu pilih solution dan klik select initial solution method. Nah, dari 8 metode ini kita pilih metode FAM atau Vogel's approximation method. Lalu klik OK. Permasalahan transportasi ini secara iterasi, di mana kita dapat melihat setiap langkah penyelesaian dari solusi awal hingga optimal. Solusi optimal diselesaikan dengan metode MODL. Langkah selanjutnya, klik Solve and Display Table. Berikut ini solusi awal dengan PAN. Kemudian final table. Ringkasan solusi ini merupakan kesimpulan akhir dari seluruh hasil penyelesaian masalah. Ini dapat ditampilkan dengan cara pilih Show the Solution pada menu Solution. Kemudian akan ditampilkan All Solution or Non-Zero Solution only. Klik All. Pengiriman barang yang optimal dilakukan adalah dari distributor Adipura. Jenis keramik C, distributor Wicaksana. Jenis keramik
A distributor Wicaksana jenis keramik B distributor Bumi Agung jenis keramik B distributor Bumi Agung jenis keramik C. Nah, baik, jadi setelah tadi kita menjawab pertanyaan dengan menggunakan metode NWCR dan VAM dalam program QS, selanjutnya saya akan mengevaluasi menggunakan stepping stone method. Nah, jadi di sini ada tabel pertama. Nah, jadi di sini ada 60, 70, 40. Nah, jadi ini yang di dalam kotak ini adalah biaya pengiriman keramik. Nah, sementara di bagian ini adalah jumlah unit keramik yang dapat disediakan oleh distributor. Nah, yang di bawah ini demand, angka-angka ini adalah jumlah unit jenis keramik A, B, dan C yang dibutuhkan dalam proyek. Nah, jadi yang dalam kotak, supply dan demand ini sudah ada pada soal. Nah, yang tidak ada pada soal yaitu angka ini, 100, 35, 145, 30, dan 170. Nah, jadi gimana sih caranya untuk menemukan angka ini? Nah, jadi kita itu harus memenuhi supply dan juga demand. Nah, jadi di sini kenapa harus 100 agar jumlah supply-nya ini dapat habis. Nah, jadi saya contohkan seperti ini ya, menggunakan ini. Nah, jadi ini angka 100 dan ini 100, maka ini habis. Nah, kemudian di sini ada 35. Nah, kenapa 35? Agar jumlah demand jenis keramik A ini juga habis. Nah, kemudian di sini 145. Nah, kenapa 145? Ini agar jumlah unit yang dapat disediakan PT Wicaksana ini juga dapat habis, karena 35 tambah 145 ini kan 180 ya. Nah, selanjutnya ini ada 30. Nah, kenapa harus 30? Agar jumlah jenis keramik B ini dapat habis. Nah, tadi kan ini udah 145 ya. Nah, di sini dicantumkan 30, karena 145 tambah 30 ini 175. Jadi ini jenis keramik B habis. Nah, kemudian ini 170. Kenapa 170? Ya, seperti tadi. Jadi, agar jenis keramik C-nya habis, kemudian jumlah unit yang dapat disediakan Bumi Agung juga habis, karena 170 tambah 30 adalah 200. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini kita tentukan dulu angka-angkanya yang di luar kotak. Nah, setelah itu baru kita ke tahap stepping stone-nya. Kita hapus dulu garisnya. Nah, jadi pertama-tama itu kita harus beri tanda dulu nih, mana sel yang kosongnya. Jadi kan ini sel yang kosongnya ini ada di distributor Adipura keramik B. Kita tandain lagi ya. Ada di sini. Kemudian ada di distributor PT Adipura keramik C. Kemudian ada di distributor PT Wicaksana jenis keramik C. Kemudian ada di distributor Bumi Agung jenis keramik A. Nah, di sini ya, jadi ini udah ditandain. Nah, setelah itu, kita itu harus membuat lintasan tertutup searah jarum jam atau sebaliknya, mulai dari sel yang kosong menuju ke sel-sel yang isi dan kembali ke sel yang bersangkutan. Nah, jadi seperti ini. Kita hapus dulu ya. Nah, ini yang pertamanya kan tadi ini ya, di distributor Adipura jenis keramik B.
Nah, maka ini kira-kira bisa kemana agar bisa kembali lagi arah jarum jam atau sebaliknya. Nah, berarti bisa ke sini, ke sini, ke sini, lalu kembali lagi. Nah, jadi pernah ke A, kemudian ke Wicaksana A, ke Wicaksana B, kemudian ke Adipura B lagi. Nah, setelah itu kita beri tanda plus minus. Jadi ini selang-seling untuk menghitung improvementnya. Nah, jadi nanti di akhir kita akan menghitung improvementnya. Nah, di sini plus, kemudian minus, plus lagi, minus lagi. Nah, jadi kan ini udah ke sini ya, lintasan tertutupnya kembali lagi ke titik kosong tadi. Nah, jadi ini ke sel-sel yang isi semuanya. Nah, selain di sini, ada di PT Adipura Keramik C. Nah, di sini kosong nih. Jadi ini kira-kira bisa ke sel isi mana? Nah, kita lihat. Nah, ini ke sel isi ke PT Adipura A, kemudian ke PT Wicaksana jenis keramik A, kemudian PT Wicaksana jenis keramik B, kemudian ke PT Bumi Agung jenis keramik B, ke PT Bumi Agung jenis keramik C, kemudian kembali lagi ke PT Adipura jenis keramik C. Nah, ini juga sama ya, ini plus, minus, plus, minus, plus, minus, dan kembali lagi plus. Nah, tapi di sini saya tidak memberi tanda lagi karena nanti akan susah dilihat ya. Jadi nanti terlalu banyak tanda akan susah dilihat. Nah, pada intinya ini plus minusnya selang-seling untuk penjumlahan di improvement nanti. Nah, kemudian yang kosongnya di sini ada di PT Wicaksana C. Nah, di sini ya. Nah, ini kira-kira ke sel isi yang mana? Nah, sepertinya ke sini, ke sini, ke sini, kemudian kembali lagi ke sel kosong. Nah, betul. Ini ya, yang panahnya biru. Nah, jadi ini PT Wicaksana C kan kosong, kemudian ke sel isi di PT Wicaksana B, kemudian ke sel isi PT Bumi Agung B, kemudian PT Bumi Agung yang C kembali lagi ke sel kosong. Nah, sama seperti tadi di sini plus, minus, plus, minus. Nah, kemudian di sini ada sel kosong lagi. Nah, jadi ini ke PT Bumi Agung B, kemudian ke sel isi PT Wicaksana B, kemudian ke PT Wicaksana A, nah kembali lagi ke sel kosong. Ini pun sama, plus minus, plus minus. Nah, selanjutnya kita menghitung improvement index. Nah, jadi di sini ada improvement index ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, nah plus minus dan arah-arah ini itu dihitung. Nah, ini kan kita tadi dimulai dari improvement Adipura B yang berwarna merah ya. Kita perhatikan panah yang berwarna merah. Dari sini juga sudah ada tanda plus minus. Nah, diawali dengan sel kosong 70. Kemudian kita kurang 60, tambah 50, kurang 30. Nah, hasilnya ini 30. Jadi kita menghitung biaya pengiriman keramiknya yang di dalam kotak ini ya, sesuai dengan arah panah dan juga tanda. Nah, kemudian kita ke improvement Adipura C. Nah, ini dimulai dari sel kosong Adipura C, kemudian ke Adipura A 60, ke sini 50, 30, kemudian 50, dan juga 70. Nah, hasilnya ini minus 20. Jadi ini tandanya, seperti yang tadi saya sudah katakan, bahwa tandanya itu berselang-seling. Nah, jadi setelah plus, minus, seperti itu. Nah, kemudian kita perhatikan improvement Wicaksana C. Nah, di sini kan tadi yang berwarna biru. Nah, berarti dari positif 60 dikurangi 30 ditambah 50 kemudian dikurangi 70. Nah, hasilnya itu 10. Kemudian kita lanjut ke improvement Bumi Agung. Nah, jadi dari sini ya, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, berarti
80 kurang 50 tambah 30 kurang 50. 80 kurang 50, 30. 30 tambah 30, 60. 60 kurang 50 hasilnya adalah 10. Nah, kemudian kita pilih mana nilai yang negatif dengan angka terbesar. Nah, kebetulan di sini angka negatif itu hanya ada pada improvement adipura C. Nah, maka improvement adipura C ini dilakukan pemindahan nilai basic yang terkecil. Nah, kita lanjut. Ini. Nah, jadi ini adalah bentuk dari improvement adipura C. Nah, jadi kita perhatikan bahwa improvement adipura C ini yang berwarna hijau ya. Nah, kemudian saya keluarkan dari tabel panahnya. Nah, seperti ini, persis sama ya. Nah, ini angka-angka ini tuh dari sini ya. Ini 135, 145. Nah, jadi, seperti ini. Nah, kemudian ini tandanya yang berselang-seling plus minus, plus minus, plus minus. Nah, kemudian dari seluruh angka ini, kita pilih mana angka yang bertanda negatif dengan jumlah terkecil. Nah, di sini angka negatifnya itu ada 100, 145, dan juga 170. Nah, angka yang terkecilnya berarti adalah 100. Nah, angka 100 ini untuk apa ditandai? Ini akan dikurangi. Nah, jadi ini kita pindahkan ke sini. Ini 100 ya, dari sini. Ini 35, 145, ini 30, 170. Nah, ini semuanya dihitung ditambah atau dikurang 100. Nah, kan ini awalnya ini bentuknya positif dan tidak ada angka, berarti karena sel kosong ya tadinya, jadi ditambahkan 100. Nah, kemudian di sini ini tadi tandanya min, jadi 100 dikurangi 100 sama dengan 0. Ini angkanya positif, berarti 35 tambah 100 sama dengan 135. Kemudian ini tandanya negatif tadi, jadi 145 kurang 145, kemudian ini 30 angkanya positif ya, jadi 30 tambah 100 sama dengan 130. Nah, di sini angkanya negatif, berarti 170 kurang 170. Nah, jadi ini adalah improvement yang baru. Nah, lanjut ke tabel 2 dengan angka dan posisi yang baru. Kenapa bisa di sini, dan di sini? Ini angkanya berubah ya, yang di dalam ini karena mengikuti ini yang baru, improvement baru. Jadi ini posisi yang tadi adipura C, kita pindahkan. Tadi kan adipura C ya. Ini. Jadi kita sesuaikan jadi seperti ini. Nah, kita lanjut. Karena nilainya itu belum semuanya positif, sehingga kita masih lanjut untuk menghitung. Nah, seperti tadi, kita tandai sel kosongnya dulu. Ada di adipura. Ada di adipura A, ada di adipura, ada di adipura B, sini, kemudian ada di wicaksana C, kemudian ada di agung A. Nah, berarti kita awali dari adipura A terlebih dahulu ya. Saya hilangkan dulu, ganti. Nah, kita awali dari sini. Nah, seperti tadi, kita harus buat lintasan tertutup searah jarum jam atau sebaliknya. Mulai dari sel yang kosong menuju ke sel-sel yang isi, kembali ke sel yang bersangkutan. Nah, ini kira-kira kemana? Kalau dari sini, berarti kita ke sini, ke adipura C, kemudian ke bumi agung C, kemudian ke bumi agung B, ke wicaksana B, maksud saya, mohon maaf, kemudian ke wicaksana A.
Nah, kembali lagi ke sel kosong. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, di sini plus, minus, plus, minus, plus, minus. Nah, di sini saya tidak menandai agar tidak pusing ya nanti melihatnya karena akan banyak tanda panah. Nah, selanjutnya kita lanjut ke PT Adipura jenis keramik B. Diawali dari sini ya. Arahnya ke sini yang berwarna panah merah. Kemudian ke Bumi Agung C, Bumi Agung B, kemudian kembali lagi ke sel kosong. Ini plus, minus, plus, minus. Nah, kemudian kita lanjut ke Wicaksana C. Nah, ini ke Wicaksana B, ke Bumi Agung B, kemudian ke Bumi Agung C, kembali lagi ke Wicaksana C di sel kosong. Nah, yang terakhir kita ke Bumi Agung A, sel kosong ini. Nah, arah panahnya ke Bumi Agung B, ke Wicaksana B, kemudian ke Wicaksana A, kembali lagi ke Bumi Agung A. Nah, ini berarti plus, minus, plus, minus. Nah, selanjutnya kita hitung improvement index-nya dari tadi angka panah. Nah, improvement Adipura A. Nah, yang warna hijau ya. Nah, ini diawali dengan biaya 60. Kemudian dikurangi 40, ditambah ini 70, dikurangi 50, kemudian ditambah 30, kurang 50. Nah, hasilnya adalah 20. Karena 60 kurang 40 kan 20, 20 tambah 70, 90, 90 kurang 50, 40, 40 tambah 30, 70 kurang 50, 20. Nah, selanjutnya ke improvement Adipura B yang berwarna merah ya. Berarti diawali dengan positif. Berarti 70 kurang 40 ditambah 70 dikurangi 50. Nah, sama dengan 50. Kan 70 kurang 40, 30 tambah 70, 100, 100 kurang 50 itu 50. Nah, kemudian kita lanjut ke improvement Wicaksana C yang berwarna biru. Berarti 60 kurang 30 tambah 50 dikurangi 70. 60 kurang 30, 30, 30 tambah 50, 80, 80 kurang 70, hasilnya 10. Kemudian yang terakhir ini panah warna orange yang improvement Bumi Agung A. Ke sini berarti 80 kurang 50 tambah 30 kurang 50. Nah, 80 kurang 50, 30, 30 tambah 30, 60, 60 kurang 50, 10. Nah, di sini hasilnya sudah positif semua, sehingga kita bisa langsung mengkalikan untuk mendapatkan jumlah biaya pengiriman keramik yang optimum, atau biaya yang paling minimal gitu ya. Nah, jadi biaya optimal dari biaya pengiriman keramik itu ini kita dapat tentukan dari 100 kali 40.000, 135 kali 50.000, 45 kali 30.000, 130 kali 50.000, kemudian ini 70 kali 70.000. Nah, hasilnya adalah Rp23.500.000. Nah, jadi ini hasilnya sama seperti tadi yang menggunakan program QS dengan metode MWCR dan juga VHF. Sekian.